Oke, yuk kita kupas sumber yang ada bagikan ini. Kita semua pasti pernah kan ya, ada di situasi agak canggung gitu. Waktu lihat orang, entah teman, rekan kerja, atau jangan-jangan kita sendiri, bikin kesalahan kecil di depan umum. Iya ya. Mungkin kesandung, atau numpahin minuman, salah ngomong gitu. Hmm, Nah, materi dari Anda ini kayaknya dari semacam buku panduan komunikasi gitu ya. iya. Punya satu cara menarik nih buat merespon momen kayak gitu. Katanya sih sebuah teknik yang bisa banget bikin kita disukai orang lain. Betul. Jadi, pembahasan kita kali ini kita fokus ke satu strategi kunci ya dari sumber Anda. Gimana caranya memenangkan hati orang lain dengan pura-pura nggak lihat kesalahan kecil mereka. Iya, persis. Dan yang bikin ini menarik sebetulnya adalah gimana respons kita yang mungkin kelihatan sepele banget ya, ternyata dampaknya itu bisa besar ke hubungan. Hmm, Ini tuh bukan cuma soal sopan santun biasa, tapi lebih ke strategi gitu, buat membangun kedekatan, rasa hormat, tapi secara halus. oke, jadi intinya teknik #78 itu sebutannya di sumber Anda ya. Gimana persisnya sih? Gampangnya gini, waktu seseorang bikin kesalahan kecil, contohnya jatuhkan makanan dari piring, atau keselek pas minum, salah sebut nama, mungkin keserimpet dikit, kita tuh bersikap seolah-olah kita nggak lihat atau nggak dengar sama sekali. Oh, Anggap aja angin lalu, yang nggak terjadi apa-apa. Pokoknya reaksi nol. wah, itu kayaknya butuh kontrol diri juga ya. Nggak gampang loh. Ada contohnya nggak di sumber itu? Soalnya kedengarannya agak susah dipraktekin. Kalau refleks kita kan biasanya komentar ya. Atau paling nggak ngeliat lah. Ada. Dan ini cukup jelas contohnya. Jadi diceritakan ada sebuah makan siang bisnis penting gitu. Seorang eksekutif senior lagi asyik bicara, tiba-tiba kentang panggangnya jatuh dari piring. Waduh. Terus menggelinding ke bawah meja. Nah, Yang luar biasa nih, tidak ada satupun orang lain di meja itu yang bereaksi. serius? Sama sekali. Nggak ada yang noleh, nggak ada yang melirik, bahkan nggak ada yang kedip kaget gitu. Mereka semua lanjut aja diskusi seakan kentang itu ya nggak pernah jatuh. Keren juga ya caranya. Ada lagi nggak? Biar lebih kebayang tuh. Ada lagi di acara yang sama. Jadi setelah makan siang pas lagi ngopi-ngopi santai, ada eksekutif lain, dia nggak sengaja nyenggol cangkir kopinya sampai tumpah ke taplak meja. Wah, tumpah lagi. Iya, dan sama seperti sebelumnya, semua orang tetap tenang aja. Lanjut ngobrol seolah nggak ada kopi tumpah. Si eksekutif yang numpahin itu ya dia bersihin sendiri pakai tisu. Tanpa ada satupun komentar atau bahkan tatapan dari yang lain. Masuk akal sih kenapa ini bisa memenangkan hati ya. Kan nggak ada yang suka kalau kesalahannya, sekecil apapun itu, jadi pusat perhatian ya kan? Tepat sekali. Justru kalau kita bilang, oh nggak apa-apa kok, atau mungkin coba bantu gitu ya, atau bahkan senyum maklum, Iya, iya. itu malah bikin perhatian tertuju ke insiden itu. Orang yang salah jadi makin malu kan? Bener juga. Nah, dengan mengabaikan total, kita kasih mereka kesempatan buat jaga muka. Buat pulih dari rasa malunya sendiri dengan elegan. Ini menunjukkan kita peka dan, ya, punya kelas tersendiri lah. Tapi saya jadi kepikiran nih, gimana kalau kesalahannya nggak bisa diabaikan gitu aja? Misalnya ada yang numpahin soda, terus cairannya ngalir deras gitu ke arah tas kita di lantai. Masa didiamin juga? Nah, ini bedanya nih. Poin bagus. Kuncinya adalah kita bereaksi pada konsekuensi atau akibatnya, bukan pada orangnya atau tindakannya. Oh, oke, oke. Jadi kalau soda ngalir ke tas Anda, ya Anda boleh banget dengan tenang pindahin tas Anda. Itu wajar. Heeh. Tapi jangan sambil natap tajam orang yang numpahin atau nyeletuk, ya tumpahkan jadinya gitu. Ah, iya, iya. Fokusnya itu melindungi barang Anda, bukan menghakimi atau menyoroti kesalahan orang itu. Nah, kepekaan kayak gini yang justru bikin orang jadi respect. Oke, jadi jelas ya sekarang. Mengabaikan kesalahan kecil itu bukan berarti kita cuek atau nggak peduli sama sekali. Betul. Justru ini cara yang sangat halus, tapi kuat ya, untuk menunjukkan rasa hormat, membangun kedekatan, kayak semacam pesan tanpa suara gitu. Saya menghargai Anda, dan insiden kecil ini nggak mengubah pandangan saya sama sekali. Iya, persis. Dan ini memunculkan pertanyaan juga buat kita semua ya. Seberapa sering sih, mungkin tanpa sadar, dan niatnya baik malah, kita bikin orang lain tambah malu. Gara-gara reaksi kita terhadap kesalahan kecil mereka. Padahal kita punya pilihan untuk bersikap lebih elegan ya, dengan diam saja.
Betul banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan untuk Anda para pendengar. Prinsip mengabaikan ketidaksempurnaan kecil ini kira-kira bisa nggak ya Anda terapkan juga di area hubungan lainnya, baik itu personal maupun profesional, untuk membangun ikatan yang lebih kuat dan menunjukkan penghargaan yang tulus dengan cara yang mungkin sedikit berbeda?